Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan kabar utama pagi. Seorang kurir bingung setelah motor yang diparkirnya hilang bersamaan dengan puluhan paket di atasnya. Dari rekaman kamera pengawas milik warga, terlihat motor seorang kurir yang syarat paket berupa barang cash on delivery dicuri seseorang yang diparkir di Jalan Husni Tamrin Sukabangun 1, Sukarami, Kota Palembang. Pencurian ini terjadi saat sang kurir sedang mengantarkan barang ke salah satu pelanggannya. Pencurian tersebut dilaporkan ke Polsek Sukarami yang langsung bergerak menangkap para pelaku. Akibat pencurian tersebut, korban mengalami kerugian sepeda motor dan puluhan paket yang bernilai puluhan juta rupiah. Tidak sampai 1 minggu, korban mendapatkan kabar bahwa para pelaku telah berhasil ditangkap oleh Satreskrim Polsek Sukarami. Perasaan saya senang Kak, bahwa pelaku sudah tertangkap, dan juga saya sekarang minta Polsek Sukarami untuk mendalami kasus ini biar motor saya itu bisa ketemu lagi Kak. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One, mengabarkan. Pemirsa, seorang kurir kehilangan sepeda motor dan puluhan paket milik pelanggan. Bagaimana nasib kurir tersebut? Kami sudah bersama Agung Hidayat, korban pencurian sepeda motor. Selamat pagi, Mas Agung. Selamat pagi. Mas Agung, boleh dong Mas diceritakan kronologis pencuriannya ini seperti apa sih? Kalau kejadiannya sih ya sangat cepat sekali Bu. Waktu saya mau mengantarkan paket ke rumah pelanggan bayar, saya ingin menyerahkan paket COD. Begitu COD sudah dibayar, saya ingin mengambil motor saya. Tiba-tiba motor saya itu sudah nggak ada lagi. Berapa banyak paket yang dibawa Mas waktu itu? Itu tersisa tinggal 50 paket lagi Bu yang belum diantar. Lumayan banyak ya Mas, 50 paket. Jika dirupiahkan berapa harga keseluruhan paketnya Mas? Kalau dari pihak kantor menetapkan harga paket keseluruhan yang hilang itu sekitar 4 juta lebih, Bu. Oke, lalu bagaimana tanggapan perusahaan pada saat Mas Agung melaporkan hal tersebut? Apakah jika tidak ditemukan Mas Agung harus menggantinya? Ya, dari pihak perusahaan, atasan saya juga sudah bertanya bagaimana cara saya bertanggung jawab. Dia melimpahkan semua itu kepada saya, karena itu sudah tanggung jawab saya sebagai kurir, Bu. Oke, lalu rencananya tuh Mas Agung bayarnya mencicil atau gimana Mas? Ya, kebijakan dari perusahaan alhamdulillah tidak memberatkan saya sebagai korban. Perusahaan memberi kebijakan penggantian itu dicicil dengan cara memotong setiap saya mendapatkan gaji, Bu. Oke, sejak peristiwa pencurian tersebut terjadi, apakah Mas Agung sudah bekerja lagi? Kejadian itu saya belum bisa bekerja. Jadi saya masih menunggu proses dari pihak kepolisian. Terus sekarang kehidupan sehari-harinya Mas Agung bekerja seperti apa Mas? Apakah serabutan atau seperti apa Mas? Untuk sekarang saya hanya di rumah saja sambil menunggu perkembangan kasus yang saat ini sedang saya alami. Jadi ya tidak ada kegiatan apa-apa untuk sampai sekarang. Oke, tapi informasinya ini kan sudah tertangkap ya Mas pelakunya ya? Ya, alhamdulillah pihak kepolisian Sukarame sudah mengabarkan saya kalau pelaku pencurian sepeda motor dan paket saya itu sudah ketangkap. Mas, untuk pekerjaan Mas ini apakah Mas diberhentikan atau masih bisa bekerja Mas nantinya? Alhamdulillah pihak perusahaan tidak memutuskan hubungan kerja sama saya tetap masih bisa bekerja di sana, tapi dengan syarat saya lebih berhati-hati lagi dalam melakukan pekerjaan, Bu.
Oke. Sekarang ini yang informasinya pelaku sudah ditangkap ini, apakah paket-paketnya masih ada di motor tersebut juga, Mas? Untuk informasi dari pihak kepolisian yang tertangkap baru pelaku berjumlah 3 orang. Paket sama motor saya itu sudah dijual ke daerah Sekayu kalau menurut informasinya. Dan saat ini pihak kepolisian lagi berusaha mencari keberadaan motor saya itu dan paket-paket yang hilang, Bu. Oke, terus nantinya gimana, Mas? Ini kan motornya udah nggak ada nih, Mas. Apakah nanti Mas akan membeli atau gimana nih, Mas? Berarti kan agak kesulitan untuk kembali bekerja sebagai kurir paket ya, Mas? Ya, saya akan berusaha mencoba mencari motor-motor second. Ya, saya bisa bekerja dan berusaha membayar semua yang alami ini, Bu. Untuk sehari-harinya sekarang berarti Mas mengandalkan dari gaji terakhirnya kah, Mas? Iya, saya setiap tanggal 25 sama tanggal 10 itu kan gajian. Nah, nanti sebentar lagi saya gajian. Mudah-mudahan itu bisa membantu saya untuk mencukupi atau memenuhi kebutuhan sehari-hari, Bu. Oke, Mas, tapi perasaannya gimana nih, Mas? Apakah takutkah untuk kembali bekerja sebagai kurir? Ini kan mengingat baru-baru saja ya, Mas, terjadinya. Ya, perasaan takut tetap ada, Bu. Tapi bagaimana lagi, itulah pekerjaan yang bisa saya lakukan saat ini. Jadi ya itu menjadi pelajaran juga bagi saya pribadi untuk lebih berhati-hati lagi dalam menjalankan tugas. Oke, Mas Agus ini sudah berkeluarga belum, Mas? Alhamdulillah sudah, Bu. Anak-anaknya ada, Mas? Ada, saya mempunyai anak 2, Bu. Terus untuk biaya sekolahnya sampai sekarang seperti apa, Mas? Untuk kebutuhan biaya itu alhamdulillah masih bisa dipenuhi dan apapun caranya saya akan tetap berusaha mencari nafkah, Bu. Oke, respon istri atau keluarga seperti apa, Mas, terhadap kejadian yang menimpa Mas ini? Kalau respon istri mendengar kejadian yang menimpa saya ini, ya dia shock. Dia juga berusaha untuk menerima apa saja yang terjadi di hidup ini, katanya adalah ujian untuk kita, katanya. Ya mau nggak mau kita harus sabar, Bu, katanya. Karena ini kan juga bukan kemauan saya. Ini musibah, Bu. Jadi istri saya mau berusaha menguatkan saya untuk tidak bersedih lama-lama. Ya, Mas Agus, kami juga turut prihatin ya, Mas, atas kejadian yang menimpa Mas Agus ini. Apakah sekarang istrinya Mas Agus ini ikut membantu mencari nafkah, Mas? Ya, Bu. Ya, berjualan. Oke, jualan apa, Mas Agus? Dia jaga toko, Bu. Toko peralatan-peralatan listrik. Oke, berarti sementara ini sampai kasusnya selesai, Mas Agus belum bekerja lagi sebagai kurir dan nantinya Mas Agus ini rencananya berarti akan membeli sepeda motor lain ya, Mas? Ya, saya akan mencari sepeda motor yang second yang murah-murah agar saya dapat bekerja lagi di perusahaan saya dan dapat memenuhi kewajiban saya sebagai kepala rumah tangga untuk menafkahi keluarga saya, Bu. Ada yang ingin disampaikan kah, Mas, kepada istrinya? Untuk istri saya, terima kasih telah memberikan kesabaran, menguatkan saya. Biar bagaimanapun kita harus kuat. Namanya musibah juga nggak ada yang mau, Bu. Tapi inilah jalan takdir, nggak bisa ditolak. Ya, terima kasih buat istri saya yang sudah sabar menerima keadaan dan tidak menyalahkan siapa-siapa dalam kasus
yang menimpa saya ini. Mas Agus, Untuk kami ya, kepolisian juga saya ucapkan terima kasih kepada Kapolsek Sukarami, pihak Kapolda, Kapoltabes yang saat ini sudah berhasil menangkap pelaku. Harapan saya semoga motor saya itu cepat ditemukan dan dikembalikan kepada saya, sehingga saya tidak perlu mencari motor motor lain, sehingga saya dapat bekerja. Tujuan saya itu tertangkapnya para pelaku agar bisa ketemu motor saya itu, Bu. baik, Mas Sekali lagi Agus. saya ucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian, pihak yang sudah terlibat dalam pencarian penangkapan pelaku. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada semuanya. Baik, Mas Agus, terima kasih banyak ya Mas atas waktunya pada hari ini. Dan semoga Mas Agus bisa diberikan kemudahan dan kelancaran untuk kembali bekerja. Terima kasih Mas.